Pak Abi. Pak Abi itu guru apa? Dia guru agama saya. Saya sih melihat pertanian Indonesia sebagai underdeveloped, berarti kurang berkembang dibanding kayak negara Thailand, Jepang, sama Amerika. Harusnya Indonesia sebagai negara agraris harusnya lebih maju sih pertaniannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ahmi Tiver, apa kabar? Semoga terus berbahagia. Bagaimana caranya biar kita bisa kuliah di luar negeri, kemudian tiket pulang pergi gratis, beli buku gratis, intinya gratis semua lah. Nah, sore hari ini kita kedatangan Mas Alif ya. Iya. Selamat sore, Mas Alif. Ya, sama sore. Nah, Alif ini usianya baru 18 tahun ya. Iya, baru aja 18 Berarti tahun. belum pernah nyoblos ya pemilu ya? Belum pernah nyoblos saya. Nanti saya nyoblosnya juga bakalan di luar negeri. Oh gitu. Iya iya. Jangan lupa ya tadi yang saya bisik-bisikin ya coblos yang itu ya. Oh, saya tidak boleh. Nah. No comment. Alif ini lolos di 6 Universitas top dunia. top dunia. Ya. Apa aja tuh 6-nya itu? Saya pertama lolos di University of Illinois at Urbana-Champaign, itu di Amerika Di Serikat. Amerika Serikat. Terus saya lolos di University of Toronto, Mississauga, dan University of Toronto, Scarborough, itu keduanya di Kanada. Terus saya juga lolos di University of Edinburgh di Inggris, dan saya juga lolos di Monash University dan University of Western Australia, itu keduanya di Australia. Jadi yang kamu pilih yang mana? Yang saya pilih itu di Amerika Serikat, di University of Illinois at Urbana-Champaign dengan jurusan Agriculture, Consumer, dan Environmental Science. Agriculture itu maksudnya Pertanian. pertanian. Ya, Kenapa Alif kamu pilih pertanian? saya sih pilih pertanian karena pas saya pernah ikut lomba, saya melakukan beberapa research tentang pengimplementasian agroteknologi dalam sektor industri pertanian di Indonesia. Dan itu kebetulan bikin saya tertarik dengan pertanian sendiri. Pertanian ya? Kan biasanya orang kalau ke luar negeri itu ngambilnya tentang bisnis, startup. Ya. Orang tua petani. Enggak, tapi kebetulan kalau bicara background, ibu saya lulusan di IPB, Institut IPB, Pertanian Institut Bogor, Pertanian Bogor. dan ayah juga kampungnya itu juga banyak lahan pertaniannya. Gini Liv, saya mau tahu visi kamu tentang pertanian ya. Bagaimana kamu melihat pertanian di Indonesia ini? Saya sih melihat pertanian Indonesia sebagai underdeveloped, berarti kurang berkembang dibanding kayak negara Thailand, Jepang, sama Amerika. Soalnya mereka di sana tuh industri pertaniannya itu udah mekanisasinya udah jauh banget. Terus juga mereka bahkan udah mulai otomatis pertaniannya, jadi hampir nggak ada orang lagi, robot langsung. Kalau di Indonesia, Kalau di pertaniannya Indonesia gimana? Kalau di Indonesia masih pakai traktor atau bahkan juga masih ada yang pakai itu kerbau. Jadi harusnya Indonesia sebagai negara agraris harusnya lebih maju sih pertaniannya. Oke. Mulai implementasiin kayak drone atau alat yang lebih canggih lah. Sekarang Alif 18 tahun ya? Ya, saya baru 20 tahun lagi berarti umurmu berapa itu? Itu sekitar 38. 38 tahun. Nah, di usia 38 tahun tuh bayangannya itu Alif itu seperti apa? Saya sih planningnya mau bikin startup company, semacam bisnis gitu, yang di bidang agroteknologi. Agroteknologi. Ya, saya impiannya itu supaya industri pertanian Indonesia lebih maju, start dengan Jepang, start dengan Amerika, start dengan Cina, dan juga agar petani Indonesia juga lebih sejahtera. Oke, Mas Alif, saya kan punya anak. Anak saya usianya sekarang 11 tahun. Sudah mau lulus SD. Katakanlah nanti SMP. Ya. Nah, saya ngelihat kamu ini pengen juga anak saya bisa kuliah di luar negeri.
Karena gratis kan ada beasiswanya kan? Iya, ada. Maksudnya orang tua udah nggak bayar-bayar lagi kan? Iya. Nah sekarang orang tua tuh pengen begitu semua, karena hidup susah. Nah gimana caranya bisa seperti Alif, lulus kuliah di luar negeri, kemudian dapat beasiswa? Pertama sih yang paling utama menurut saya ya, itu ada motivasi, ada kemauan kuat untuk kuliah di luar negeri. Oh niat itu sejak Iya. lulus SMP? Iya, harus Oke. ada niat dulu. Soalnya kalau nggak ada niat, ya nanti siapa tahu jelek lagi Oke, nilainya. setelah ada niat, langkah teknisnya? Setelah ada niat, kita harus melakukan research apa yang kita harus perlukan untuk dapat beasiswa tersebut. Kalau Iya, mau incari iya. beasiswa, untuk di program beasiswa Indonesia Maju yang saya ikuti, iya, iya. yang kita perlukan yang paling utamanya itu prestasi tingkat nasional itu minimal. Oh harus ada prestasi tingkat Iya, nasional. Oke. prestasi harus tingkat nasional. Jadi kalau tingkat kabupaten kota itu nggak Oh diterima. nggak bisa. Ya, selain itu juga punya sertifikat TOEFL atau IELTS. Saya sendiri dari dulu udah punya sertifikat IELTS ya. Nilai saya tuh kemarin 7,5. Jadi cukup bagus. Kok nggak 10, kok 7,5 berarti rendah dong? Enggak. Gimana? Saya nggak paham ya sih. Gimana Untuk nih? IELTS Oh, iya. maksimal skornya itu 9. Oh, berarti 10 nggak ada ya? 10 nggak ada. Oh 10 nggak ada, sorry. Ya. Ya siap. Dan rata-rata di luar negeri mereka minimalnya itu nilai IELTS-nya 6. Oh berarti kamu 7,5 udah tinggi itu ya? Udah tinggi ya. iya, Makanya iya. karena itu udah sesuai dengan peraturan luar negeri untuk bahasanya saya kebetulan lolos. Oke. Jadi saya ulangi ya, biar bisa kuliah gratis di luar negeri, satu prestasi tingkat nasional. Ya. Yang kedua, IELTS harus 7,5. Enggak, IELTS harus 6, palingan 6. Paling 6. Ya. Oke. Terus setelah itu apa lagi? Setelah itu sih yang saya persiapin untuk program beasiswa Indonesia Maju ini itu esai. Esai yang berbahasa Inggris yang kita Esai kasih tahu berbahasa motivasi Inggris. kita apa, Oke. terus kenapa pilih jurusannya itu apa dan segala macam. Itu sih 3 persyaratan utama di program beasiswa yang saya ikuti. Oke, kalau prestasi tingkat nasional apa Alif prestasinya? Saya alhamdulillah juara 3 di lomba bisnis di Universitas Indonesia. Juara 3. Oke. Iya. Itu pesertanya dari seluruh Indonesia? Iya, dari seluruh Indonesia. Oke. Iya. Itu apa yang Alif sampaikan waktu lomba itu? Saya- Kenapa bisa juara itu? Saya bersama teman-teman saya mengajukan produk semacam kayak produk aplikasi aplikasi yang membantu dalam sistem pendidikan karena kan pas tahun lalu itu kan masih full COVID, orang orang belajarnya tuh jarak jauh. Jarak jauh. Jadi produk yang kami majukan adalah semacam aplikasi gabungan dari aplikasi seperti Google Classroom dan Discord supaya jadi satu dan komprehensif. Berapa orang timnya tuh, Liv? Saya kelompoknya itu yang ikut lomba sendiri 3 orang termasuk saya. Tapi Satu sekolah? iya dia di satu sekolah. Itu tiga-tiganya dapat beasiswa juga? Enggak. Oh enggak? Ya, kebetulan saya satu-satunya dapat beasiswa. Teman saya yang satunya lagi dia ke UI. Dan anggota yang ketiganya itu dia baru naik kelas 12 sebenarnya. Nah gini Liv, kalau nilai akademisnya bagus, matematika 10, biologi 10, Ya. tapi tidak punya prestasi tingkat nasional, itu nggak bisa ya? Kalau di program beasiswa Indonesia Maju itu nggak bisa, soalnya Oh, nggak bisa. ya syaratnya itu memiliki prestasi tingkat nasional. Iya. Sebetulnya lebih tepatnya kepedulian lah ya. Kan kamu tuh berprestasi karena peduli masyarakat kesusahan di masa pandemi. Ya. Lalu kamu membuat sebuah aplikasi yang memudahkan masyarakat Ya. dan dapat juara 3 ya di tingkat nasional. Nah, kemudian setelah berprestasi, kemudian nilai akademisnya bagus, kamu mendaftar. Ya, saya memiliki kesempatan untuk mendaftar di
program tersebut. Jadi Alif di 6 kampus itu Alif daftar satu-satu begitu? Ya, sebenarnya di program beasiswa Indonesia Maju di sini kita dibantu, ada semacam kayak counselor ya. Mereka membantu kita membuat pilihan daftarnya di kampus mana aja dan jurusannya apa aja. Dan itu satu persatu saya daftar, dan biaya pendaftarannya juga di program beasiswa itu di reimburse ujung-ujungnya. Oh gitu. Ya, jadi hitungannya ikut juga gratis. Iya. Alif dulu SMP SMA-nya di mana? Saya SMP-nya di Al-Azhar BSD. Tapi kalau SMA-nya saya di SMA 2 Negeri Kota Tangerang Selatan. Itu diarahkan sama guru biar bisa kuliah di luar negeri atau keinginan Alif? Keinginan saya sendiri. Oh, oke. Tadi yang kamu ceritakan di awal tadi ya? Ya. Bahwa pertama kamu memang sejak lulus SMP sudah atau masuk SMA sudah memang berniat mau sekolah atau kuliah di luar negeri. Ya. Sudah pernah sebelumnya ini rencana mau ngambilnya di Amerika ya? Iya, di Amerika. Sebelumnya udah pernah ke situ? Enggak, saya belum pernah ke Amerika, ke negara-negara barat belum, ke Jepang juga belum pernah kayak gitu. Iya. Itu, ini menarik ini. Coba saya mau tahu nih, guru-guru kamu itu dari SD sampai SMA, masih ingat nggak nama-namanya? Saya masih ingat beberapa sih. Coba kamu sebutkan 10 nama-nama guru Andi, Alif, Badawi, Haris ya. Iya. Coba. Saya ingat ya. Pak Abi. Pak Abi itu guru apa? Dia guru agama saya. Waktu SD dan SMP. Waktu SD dan SMP. Ya. Masih hidup? Masih. Terus siapa lagi? Terus Pak Rizal. Pak Rizal. Ya, dia guru matematika saya. Guru matematikanya. Ya, terus Pak Sodikun. Pak Sodikun. Ya, dia salah satu wali kelas saya yang juga guru agama. Oke. Terus Bu Sri. Bu Sri. Ya. Sri Mulyani bukan? Bukan. Ya, Bu Sri. Terus terus Bu Sri ini guru apa? Dia guru, kalau nggak salah guru matematika juga. Guru matematika. Terus Pak Yayat, dia guru matematika juga. Iya. Terus Bu Rini, dia guru BK. Guru BK. Terus Pak Hidayat, dia guru BK juga. BK itu bimbingan konseling. Ya. Terus Pak Iqbal. Pak Iqbal. Dia guru sosiologi kalau nggak salah. Guru sosiologi. Ya. Terus juga yang terakhir ya, itu Pak Bambang. Pak Bambang. Guru sosiologi juga. Di SMA ini? Di SMA ya. Luar biasa ya, kamu hafal ya nama-nama guru itu ya? Ya harus hafal lah, karena tanpa guru ya saya nggak bisa di sini, saya nggak bisa di posisi sekarang. Luar biasa, tanpa guru kamu nggak bisa dapat beasiswa, nggak bisa duduk di sini ya? Iya. Luar biasa. Jadi guru yang pernah marahin kamu mau inget gak? Kalau guru yang pernah marahin saya sih, kamu inget baca berita-berita nggak, Alif? Misalnya ada siswa melaporkan gurunya ke polisi hanya gara-gara masalah sepele. Gimana menurut Alif tuh yang kayak gitu? Sebaiknya gimana? Sebenarnya tergantung situasinya juga ya. Soalnya kadang-kadang situasinya juga parah, tapi terkadang juga situasinya sepele banget. Misalnya kalau misalnya kayak guru ambil HP disita gara-gara anaknya itu main game pas tengah pelajaran, itu wajar. Tapi kalau misalnya kayak ada tuh saya pernah dengar kayak SMK mana gitu, anak siswanya ditahan gitu di sekolah gara-gara kayak gara-gara ada yang melakukan hal yang melanggar peraturan, semuanya ditahan. Itu mungkin hitungannya kurang wajar. Iya, kan seperti guru udah banyak memberikan kebaikan, kadang-kadang karena satu kesalahan gurunya ditahan. Alif ini asalnya dari? Saya lahirnya sih di Jakarta, tapi ibu saya itu Tolaki.
Tolaki. Ya, suku Bapak? Tolaki. Bapak itu Bugis. Oh, Bapak Bugis dan Tolaki. Enggak, bapak Bugis, Oke. kalau ibu Tolaki. Jadi kamu lahir dari orang Bugis dan orang bisa bahasa Bugis? Enggak. Oh gitu. Saya sih mau belajar ya bahasa Bugis. Ah. Tapi ya untuk sekarang cuman baru bisa kayak agak kareba, apa kabar, baji-baji, baik-baik, kayak gitu. Liv, kamu pernah mimpin organisasi nggak, Liv? Pernah di sekolah, pas SMA saya. Dulu jadi ketua Munzer Entrepreneur Club, itu semacam kayak ekstrakurikuler bisnis. Jadi kamu ketua Munzer Entrepreneur Club, di SMA. ya Itu ada kantornya? enggak, kantornya paling di sekolah ya. Oh, tapi dari sekolah dapat dana? Dari sekolah, nggak dapat dana. Oh, nggak dapat dana berarti? Pemasukan ekstrakurikulernya itu full dari kerjanya ekskul tersebut. Jadi kadang-kadang kita ada kayak jualan-jualan gitu, Oh, jualan dari jualan baru dapat pemasukan, dana. ya. Iya. Kalau di rumah, kamu kan anak pertama ya? Ya. Pernah beda pendapat nggak sama orang tua? Pernah. Soal apa? Pas saya daftar SMA, ya saya sendiri maunya masuk jurusan IPS. Kamu mau IPS? Ya, tapi orang tua saya tuh maunya saya Orang masuk tua maunya kamu langsung MIPA. dagang? Enggak, bukan, nggak, langsung IPA. masuk ke MIPA. Oh, ke MIPA. Ya, Ibu atau bapak? dua-duanya. Dua-duanya, oke. Ya, Terus? tapi ujung-ujungnya sih saya dibolehin masuk ke IPS dengan syarat saya tuh berprestasi. Dan ya pas SMA saya ya buktikan lah itu saya bisa berprestasi. Jadi orang tua Alif maunya Alif di MIPA, Ya. Alif maunya di IPS. Jadi suara 2 lawan 1 nih. Iya, satu. Nah, gimana kamu menjelaskan berapa hari, berapa malam perdebatan itu terjadi? Mungkin seminggu 2 minggu lebih. Seminggu 2 minggu. Ya apa ya, komprominya susah ya, ya tapi ujungnya gitu. Saya kayak janji bahwa saya akan berprestasi selama di SMA, saya akan dapat kuliah yang bagus. Karena kamu Mau banget untuk masuk IPS. mau banget masuk IPS, Ya. dan orang tua maunya MIPA, akhirnya kamu buktikan kalau kamu bisa berprestasi Iya. di IPS. Ya. Apa alasan orang tuamu mau di MIPA apa? Sementara alasanmu mau di IPS apa? Alasan orang tua saya sih itu karena di jurusan MIPA katanya kita lebih gampang dari MIPA untuk ke jurusan IPS pas kuliah. Misalnya kita MIPA, terus kita kuliahnya maunya bisnis, itu lebih gampang daripada sebaliknya. IPS kalau mau ke jurusan MIPA kayak teknik misalnya itu susah katanya. Katanya beliau begitu. Ya, Tentu orang tua berkata begitu karena sudah lama hidup dari kamu, dia punya pengalaman panjang dong. ya. Sedangkan kan kamu kan masih kecil banget gitu loh. Apa Iya. kok kamu bisa meyakinkan orang tua kalau kamu di IPS itu alasanmu apa waktu itu? Karena pas SMP nilai IPS saya lebih tinggi daripada nilai IPA saya. Gitu. Tapi dulunya masih bagus, masih di atas rata-rata. Teman-temanmu banyak nggak yang mengalami seperti kamu? Orang tuanya mau ini, anaknya mau begini, banyak nggak yang seperti itu? Ada sih, tapi mayoritas teman-teman saya emang maunya MIPA dari dulu. Maunya MIPA. Iya. Jadi memang kalau seperti yang Alif bilang di awal tadi ya, niat tadi ya, kalau kita sudah memproklamirkan diri atau mendeklarasikan diri maunya di IPS, maka kita akan ambil di IPS. Ya, kita harus berkomitmen. Ekstranya apa, Alif? Kamu kayaknya serius banget orangnya, maksudnya sehari-hari apakah suka sama tawuran juga? Enggak, saya nggak suka kayak gitu ya. Apa hiburannya apa? Saya sih suka Musik main atau sama apa? teman saya sih, main-main gitu sama teman saya, jalan-jalan gitu. Mungkin kayak ke Jakarta naik kereta atau main game gitu sama teman-teman saya. Biasanya kalau berbicara itu pakai bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Ya. Berarti Alif
udah 7,5 ya IELTS-nya ya. Iya. Jadi gini Liv, kamu kan akan berangkat ke Amerika. Yes. Kapan itu? Agustus, insya Allah Agustus awal ya, mungkin minggu kedua. Agustus. Orang tua nganter sampai bandara atau sampai ke Amerika? Sampai bandara. Sampai bandara. Nah, kamu lahir dari keluarga Muslim ya? Iya. Di sekolah di Al Azhar sekolah Muslim juga. Ya di Al Azhar sekolah Muslim juga. Oke, di SMA sudah agak beragam lah ya, ada teman-teman. Nah, kamu akan datang ke satu negara, di situ ada orang Kristen, ada Yahudi, ada orang yang Hindu, Konghucu, segala macam. Bahkan ada orang yang nggak punya agama di situ, nggak percaya Tuhan. Gimana? Kamu persiapanmu sebelum ke Amerika menghadapi keberagaman nanti, apa yang kamu persiapkan? Sebenarnya mulai dari modal awalnya itu nilai-nilai keagamaan yang saya sudah tanamkan di diri saya sendiri sejak kecil. Itu tentunya bakal jadi basis dari cara bagaimana saya akan berinteraksi dengan mereka. Selain itu sih saya juga mengikuti nilai-nilai nasional kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi modal Bhinneka Tunggal Ika itu ya? Iya, kan di sana beragam, beragam dari ras, dari agama. Jadi kita juga harus menghormati mereka sebagai sesama mahasiswa ataupun sebagai sesama manusia. Jadi sebagai sesama manusia itu intinya ya? Iya, kita harus tetap menghargai mereka walaupun mungkin kepercayaan kita itu beda ataupun bertentang dengan kepercayaan mereka. Walaupun kita berbeda sama mereka, tapi kita sama-sama manusia iya. ya. Kamu 18 tahun ngomong gitu, bagus Liv. Jadi kamu akan datang ke sebuah tempat yang sangat berbeda sekali kan? Iya. Mungkin di sini dianggap dosa, di sana Biasa-biasa sesuatu yang aja. sudah biasa gitu ya. Jadi kamu punya modal, saya berbeda dengan mereka, tapi mereka juga manusia, harus sama-sama dihormati dan dihargai gitu ya. Jadi banyak sebetulnya tokoh-tokoh yang sudah pernah belajar di situ kan. Kalau di senior-senior di Kahmi itu kan ada Nurholis Majid atau Pak Azumardi atau banyak tokoh lainnya. Kamu siapa kira-kira tokoh yang pernah kamu dengar kalau di Kahmi itu? Kalau di kami saya yang paling kenal itu Cak Nur. Cak Nur. Iya, dia kalau nggak salah salah satu alma maternya itu di University of Chicago. Chicago ya. Dekat dari kampus saya sendiri. Selain itu juga saya pernah baca dikit tentang beliau. Saya paling ingat itu pas tahun 70 dia membuat slogan. Slogannya itu namanya Islam Yes, Islamic Party No. Islam yes. Islamic Party No. Oke. Apa hubungannya sama pertanian itu? Nggak ada, nggak ada hubungannya sih. Jangan terganggu. Apa yang kamu pahami itu? Setahu saya tuh itu slogannya dibuat untuk melawan pemikiran bahwa Muslim yang tidak memilih partai Muslim itu dosa. Oke. Ya, jadi karena slogan, bahkan itu slogan setahu saya mendunia. Iya. Iya, di dunia Islam. Dan akhirnya banyak Muslim yang merasa bahwa oh ya, saya sebagai Muslim nggak harus pilih partai Islam, bisa partai sesuai yang saya mau aja. Iya. Saya tuh umur 18 tahun, seusia kamu tuh taunya ya kura-kura ninja begitu. Doraemon. Kamu sudah memahami pemikiran Cak Nur, modal ke Amerika, sehingga kita tidak gampang-gampang menyalahkan orang ya. Terima kasih sekali Alif. Ya. Satu hal lagi nih saya mau tanya sama Alif nih, soal volunteerisme. Kerelawanan ya. Kerelawanan apa yang pernah kamu lakukan selama di Jakarta, di Tangerang, kegiatan-kegiatan apa yang paling kamu suka? Saya sih pernah pas
yang saya paling ingat ya, yang saya juga paling seru itu, saya di sekolah saya pernah ada acara kayak bagi-bagi takjil gitu di daerah sekitarnya. Saya sama teman-teman saya sekelas itu kita jalan-jalan di sekitar sekolah, bagi-bagi takjil ke siapa aja yang perlu. Selain itu sih, saya juga pernah mencoba ikuti kayak kegiatan volunteer berkaitan sampah ya, penanggulangan sampah. Penanggulangan sampah. Ya, yang kurang lebih didaur ulang menjadi sesuatu yang lebih bagus dan nilainya juga lebih naik gitu. Untuk Kahmi Tiver nih, website apa nih yang harus dibuka sama Kahmi Tiver nih, sama penonton biar bisa dapat beasiswa? Oke, kalau saran saya sih untuk cek Instagramnya Pusat Prestasi Nasional, sama juga cek website mereka. Saya lupa link khususnya, tapi Beasiswa Indonesia Maju. Beasiswa Indonesia Maju. Iya, Beasiswa Indonesia Maju. Di sana ada semua informasi yang diperlukan. Sama juga semua ada semua informasi yang diperlukan untuk daftar di program beasiswa tersebut. Oke, terima kasih Mas Alif. Terima kasih Kahmi Tiver. Alhamdulillah kita sudah ngobrol dengan Alif. Nama lengkapnya Andi Alif Badawi Haris ya. Usianya 18 tahun, dapat beasiswa ke 6 kampus ternama di luar negeri, kemudian dia pilih ke Amerika ya Alif ya? Ya, ke Amerika. Dan dia juga menguasai pemikiran Cak Nur. Mudah-mudahan Alif akan menjadi pemimpin 10 apa 20 tahun lagi. Dan yang paling penting menjaga integritas, tidak korupsi dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama maupun cara kita bernegara. Terima kasih Kahmi Tiver, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.